Semangat pagi Konconaker, diproduksi dari ruang VIP Hotel Gumaya Semarang. Ketemu lagi dalam Goreng Bakwan, ngobrol bareng bab gawean dengan topik bantuan subsidi upah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, seperti kalau misalnya nih saya pekerja, Konconaker pekerja, tapi gajinya nggak sampai 3 juta rupiah, tapi belum didaftarkan oleh perusahaan, terus nggak dapat BSU, ada nggak sih program-program lain dari kementerian ataupun dari pemerintah untuk para pekerja? Nah, karena sudah mendatangkan yang narasumber yang paling utama, kita langsung sapa dulu. Semangat pagi Ibu. Semangat pagi. Capek nggak Bu di Semarang? Saya justru malah nyari capek ke Semarang. Kan kalau dilihat schedule Ibu selama 2 hari ini tuh cukup penuh ya Ibu ya, dari mulai. Tadi pagi udah goes. Nah, Cuman sayangnya goesnya cuman 5 kilo. 5 kilo tuh kurang jauh Bu. Iya, ya ukuran saya yang berat badannya sudah melebihi batas ketentuan yang diatur dalam undang-undang undang-undang obesitas, maka memang harusnya lebih dari 5 kilo. Oh gitu. Nah Ibu, seperti biasa nih Ibu, kita tuh punya tradisi di Goreng Bakwan. Nah, kita ada tebak-tebakan. Oke. Tebak-tebakannya nggak usah serius-serius banget Ibu. Oke. Nah, Kalau karena saya yang bisa jawab dapat sepeda kan? negara negara apa yang terkenal dengan bunganya? Negara apa yang terkenal dengan bunganya? Coba Bu Ida mungkin diingat-ingat dari sekian banyak negara yang Jawabnya serius apa enggak sudah sih? pernah dikunjungi gitu kan? Jepang? Enggak serius Oh, Ibu. enggak serius. Nggak serius Ibu. Ini kalau jawabnya serius Jepang gitu Ya, kalau kan? Jepang ada sakura kan di sana. Iya, gitu. iya. Nah. Belanda ada tulip gitu. Nah. Tapi ini nggak serius Ibu. Kalau nggak serius itu malah saya semakin pusing ini. Wah, nggak dapat sepeda nih. Nggak dapat sepeda ya Bu. Nah. Oke, jawabannya sudah menyerah, betul Ibu? Sementara sudahlah. Sudah. Durasi soalnya ya Bu. Iya, iya. Jawabannya adalah negara berkembang. Oh, ya. Baik, Kenapa nggak mikir ke situ? Ini mikirnya serius amat tadi. ya. Baik Ibu, kita akan bahas bantuan subsidi upah ya. Jadi sebetulnya itu bantuan subsidi upah itu program yang seperti apa Ibu? Iya, bantuan subsidi upah ini adalah program yang diberikan kepada pekerja, program pemerintah yang diberikan kepada pekerja, yang sebenarnya kita sudah mulai program ini tahun 2020. Program ini memberikan subsidi kepada memberikan subsidi upah kepada para pekerja yang karena pandemi COVID-19 berkurang pendapatannya, hilang pendapatannya. Nah, tentu pada tahun 2020 kita ingin agar konsumsi daya beli teman-teman pekerja ini tetap terjaga dan pertumbuhan ekonominya juga jalan. Yang memang yang diandalkan adalah program-program pemerintah yang bisa menumbuhkan konsumsi masyarakat. Sehingga pada tahun 2020 ketika pada waktu itu kita mengalami pandemi, kita sudah berikan tahun 2020. Nah, untuk tahun 2021 kita berikan kembali setelah Bapak Presiden mengumumkan mulai dari PPKM darurat sampai kemudian PPKM yang terutama pada PPKM yang berada di level 3 dan 4. Nah, Ibu, kalau berdasarkan Permenaker RI nomor 16 tahun 2021 itu untuk bantuan subsidi upah yang di tahun 2021 ini apa sih bedanya dengan yang tahun lalu, tahun 2020? Adakah perbedaan? Ya, berbeda. Tahun ini, tahun 2021 ini tentu saja kita lihat tidak semua daerah atau wilayah itu mengalami kondisi PPKM dengan level tertinggi. Kalau mulai Juli Agustus kita kalau kita lihat Juli Agustus itu yang wilayah yang mengalami PPKM level 4 dan 3 itu adalah terutama Jawa dan Bali. Nah, sementara itu teman-teman yang bekerja pada level 2 dan 1 teman-teman masih bisa beroperasi. Kemudian yang berbeda lagi, yang tidak bisa beroperasi adalah pada sektor yang tidak boleh adalah di luar sektor kritikal. Artinya
sektor kritikal itu masih bisa beroperasi, sehingga subsidi ini berbeda. Karena masih ada perusahaan yang bisa beroperasi, maka perusahaan yang bisa beroperasi itu tidak berhak mendapatkan subsidi upah. Jadi ketentuannya adalah mereka yang berada di wilayah PPKM level 4 dan level 3, kemudian di luar sektor kritikal, itu yang berhak mendapatkan BSU. Dan BSU ini jumlahnya juga turun. Tidak 600.000 tapi 500.000 dan diberikan selama 2 bulan karena alhamdulillah pemerintah merasa ikhtiarnya terus dilakukan, berharap PPKM ini tidak sampai semakin lama, panjang gitu ya. Panjang tidak panjang, maka kita berharap dengan 2 bulan ini kondisinya normal, teman-teman bisa beraktivitas seperti biasa, perusahaan-perusahaan industri bisa beroperasi secara normal. Nah itu tadi kan persyaratan untuk perusahaannya. Kalau untuk pekerjanya sendiri ada syarat khusus nggak Ibu? Dia berada di di wilayah yang PPKM level 4, kemudian dia memiliki upah di bawah 3,5 juta. Yang berbeda yang lain kalau dari sisi pekerja tentu saja warga negara Indonesia. Kemudian harus itu pasti dibuktikan yang dibuktikan NIK. dengan NIK. Kemudian dia adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar sampai bulan Juni, cut off-nya sampai Juni 2021. Ini yang berbeda kan. Kemudian dengan pendapatan 3,5 juta ke bawah, atau mereka mendapatkan pendapatan sesuai dengan upah minimum provinsi. Jadi seandainya dan upah minimum kabupaten kota. Iya, seandainya kalau UMK Jawa Tengah kan termasuk rendah ya, maksudnya di bawah 3,5, berarti kemungkinan besar hampir semua perusahaan bisa dapat BSU itu. Hampir semua perusahaan. Tapi kalau seperti DKI Jakarta kan tinggi di atas itu berarti otomatis dapat karena ketentuannya adalah mereka diupah berdasarkan upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota. Gitu ya. Jadi tergantung. Bisa saja pendapatannya bisa saja upah minimum kabupaten kota atau provinsinya itu lebih tinggi dari 3,5 juta. Iya. Mereka tetap dapat. Baik. Dan Ibu, pembulatan kalau ada ganjil-ganjil diri kita naikkan ke atas. Iya, karena biasanya hitungannya kan ada berapa ribu 3.990 misalnya. Misalnya. Jadi 4 juta. Iya. Oke. Nah, Ibu, kalau untuk kenapa sih penerima BSU itu harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Yang pertama, semua mengakui bahwa data BPJS Ketenagakerjaan ini data yang diakui akurat. Tentu saja meskipun diakui akurat, tetap kita minta BPJS untuk melakukan validasi datanya. Yang kedua, ini adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan dan pekerja yang sudah mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semakin mendorong teman-teman perusahaan, teman-teman pekerja untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga harus terdaftar di rekening Himbara ya Ibu ya? Ini belajar dari tahun lalu. Tahun lalu itu kenapa BSU kita terserap 98,9, hanya tidak 100% terserap. Salah satu kendalanya adalah karena ternyata rekening yang berbeda dengan rekening bank penyalur. Jadi perbedaan rekening itu menyebabkan ada delay ya, dan bahkan kemudian sampai pada akhir tahun 2020 tidak terserap, akhirnya kita kembalikan. Kita belajar dari situ dan prosesnya menjadi panjang karena dari kita KPPN transfer ke Bank Himbara kemudian transfer ke bank di luar Bank Himbara, itu membutuhkan waktu. Sementara kita mesti ada deadline-nya, waktu itu akhir tahun harus sudah, kalau sudah atau belum harus diserahkan kepada negara. Maka belajar dari tahun 2020, tahun 2021 ini bank penyalurnya Bank Himbara, dan kita juga meminta rekeningnya teman-teman itu adalah rekening Bank Himbara. Jika tidak punya rekening Bank Himbara, kita fasilitasi dengan membuka rekening Bank Himbara. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman pekerja itu ternyata rekeningnya bukan Bank Himbara. Jangan khawatir, kami fasilitasi dengan membuka rekening baru. Baik Ibu. Nah Ibu, kalau pekerja
tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah. Dia masih bisa dapat bantuan-bantuan lain nggak sih? Ada program-program lain dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Ketenagakerjaan kah? Program-program lain dari pemerintah. Jadi kalau ngelihat memitigasi dampak pandemi itu jangan lihat meskipun pada isu ketenagakerjaan, tapi lihatlah program pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah ini bantuan sosial yang diberikan itu banyak sekali. Mulai dari program-program yang ada di Kementerian Sosial, bantuan sosial berupa sembako, berupa BST, bantuan sosial tunai, itu ada di Kementerian Sosial yang itu nyasar kepada kelompok masyarakat yang ada di Desil 1 dan Desil 2. Apakah para pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan kemudian dia kehilangan pendapatannya, jika dia didaftarkan menjadi kelompok baru yang berhak menerima bantuan dari Kementerian Sosial, maka bisa saja mereka mendapatkan dari situ. Ada program lain yang semi bansos, program Kartu Prakerja. Ini program yang sebenarnya niatnya adalah meningkatkan kompetensinya para pekerja. Ternyata karena pandemi COVID kemudian kita adjustment, ada penyesuaian, jadi program itu tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi tapi juga untuk ada insentifnya. Dan insentifnya juga lumayan banyak, 600.000 selama 4 bulan lebih banyak. Itu juga teman-teman pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja. Ada program untuk pelaku usaha mikro kecil, program BPUM, bantuan pemerintah untuk modal. Ini juga menyasar teman-teman yang mungkin karena pandemi COVID kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan pendapatan, mereka berwirausaha, maka dia berhak mendapatkan program ini juga. Yang ini dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Di luar itu program-program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, ini juga ada program-program untuk teman-teman yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan melalui program padat karya. Kami juga meningkatkan, mendorong teman-teman untuk menjadi wirausahaan baru dengan program-program TKM. Oh, banyak sekali ya Ibu ya programnya ya. Alhamdulillah. Kalau kita hitung sebenarnya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan kelompok masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang terdampak. Jadi treatmentnya pemerintah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang ditreatment oleh pemerintah. Misalnya kalau di program BSU ini ada persyaratan diprioritaskan mereka tidak mendapatkan bantuan sosial yang lain, misalnya PKH, BST, kemudian dia tidak menerima program BPUM, tidak menerima program Kartu Prakerja. Makanya setelah data itu diverifikasi, divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada kita padankan apakah mereka penerima Kartu Prakerja atau penerima bantuan BPUM atau penerima PKH, itu kita padankan dengan data yang ada di DTKS tadi. Alhamdulillah semakin kekini kan semakin bagus, integrasi datanya sudah semakin bagus. Kita memperkecil duplikasi, memperkecil masyarakat itu secara tidak satu orang yang nerima 5 misalnya, tapi ada satu orang yang nggak nerima apapun itu menghindarkan itu. Nah, Bu Ida, karena Ibu sekarang sedang ada di Provinsi Jawa Tengah nih, mungkin bisa cerita sedikit untuk bantuan subsidi upah khususnya yang di Provinsi Jawa Tengah, mungkin ada seperti berapakah yang disalurkan khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, seperti itu Ibu? Ya, program subsidi upah ini itu kami transfer kepada para pekerja melalui 5 batch. Ini sudah batch ke 1-2 sudah selesai. Kita sudah masuk batch ke-3. Dan batch ke-3 ini adalah Burekol ya. Jadi teman-teman yang tidak punya rekening Bank Himbara, kita fasilitasi dibukakan rekening baru. Bank Himbara. Teman-teman di Dirjen PAI Jamsos sudah mengkonsolidasi dengan bank-bank Himbara. Mereka sudah punya kuota lah ya, kuota mana berapa jatah untuk Bank Mandiri, BNI, BTN maupun BRI. Dan alhamdulillah kemarin saya juga sudah melihat secara langsung, baik tadi pagi saya melihat teman-teman yang sudah punya rekening Bank Himbara ya. Kalau kemarin saya ke PT Sami dan PT ISG itu mereka adalah
yang dibukakan rekening baru, program Burekol, memastikan bahwa mereka ini sudah dibukakan rekeningnya. Yang di PT Sami itu Bank BNI dan yang di PT ISG itu BTN. Berapa jumlah BSU yang disalurkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahap 1, 2, dan 3 BSU yang telah disalurkan pemerintah sebanyak 653.059. 653.000. Nih yang nonton ini Cukup besar. coba dilihat kalau sudah menjadi peserta BPJS memenuhi persyaratan Iya. Permenaker. Coba lihat rekeningnya, sudah ada di rekening apa belum, berkurang apa tidak. Iya. Juga mungkin memastikan juga ke perusahaannya nih, saya termasuk yang bisa dapat atau enggak. Apakah persyaratannya sudah memenuhi syarat, seperti misal rekeningnya, kemudian juga sudah terdaftar belum di BPJS Ketenagakerjaan. Karena eman-eman banget kalau misal sampai tidak mendapatkan karena kurang informasi. Begitu Iya, Ibu. jadi dari 653.000 itu 457.234 dari rekening Himbara. Jadi sudah punya rekening Himbara. Berarti ini yang 457.000 ini sudah nerima pada tahap 1 dan tahap 2. Kemudian yang sisanya yang 195.825 itu non Himbara. Ini yang difasilitasi pemerintah. Ini yang untuk tahap 3, 4, dan 5. 5, Gitu. iya. Ibu kemarin kunjungan ke 2 perusahaan, gimana tanggapannya Ibu? Yang pertama saya apresiasi ya. Ya. Mudah-mudahan ini representasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah. Karena satu, apresiasi saya mereka tidak melakukan PHK. Meskipun ini kan dua perusahaan yang masuk kategori di luar kritikal ya, masuk kategori esensial. Yang pada waktu itu kan memang belum bisa beroperasi secara penuh gitu kan. Ada pengurangan jam kerja dan seterusnya, tapi saya bersyukur karena satu tidak melakukan PHK. Alhamdulillah. Yang kedua, vaksinasinya sudah 90% lebih. Kemudian yang ketiga, prokes dilakukan dengan baik. Yang ketiga, memfasilitasi dengan memberikan vitamin. Oh, ada tambahannya lagi ada ya, tambahannya selain hanya vitamin. vaksinasi dan juga prokes, ada vitaminnya juga. Saya berharap dua perusahaan yang saya lihat itu representasi perusahaan yang ada di Jawa Tengah gitu. Ya, kita berharap untuk seluruh perusahaan yang ada di Jawa Tengah bahkan Indonesia bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih, nggak hanya memberikan vaksinasi, tidak hanya memberikan memfasilitasi protokol kesehatan yang bagus, tapi juga memberikan vitamin yang lain. Yang menarik saya tadi dialog silaturahmi dengan penerima BSU di perusahaan roti yang terkenal tuh loh. Roti. Iya. Kapan Ibu itu? Tadi pagi. Oh, pas saya sepedaan? surprise karena ini kan masuk perusahaan kecil ya. Iya, kecil. Tapi sejak lama menyertakan seluruh pekerjanya, karyawannya sebagai peserta BPJS. Sudah lama. Ini perusahaan yang menurut saya perusahaan kecil yang bisa jadi contoh juga gitu. Mudah-mudahan ini juga representasi dari perusahaan kecil yang lain gitu. Kalau kemarin kan masuk kategori perusahaan menengah ya, menengah dan besar. Kalau tadi pagi tuh saya benar-benar surprise karena pekerjanya sudah diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan, lengkap lagi, diikutkan JKK, JKM, JHT, lengkap penuh disertakan. Dan saya lihat hubungan industrial yang harmonis karena pendekatan kekeluargaan. Itu loh yang sebenarnya. Itu yang susah dicari di zaman sekarang ya. Susah. Jadi local wisdomnya. Hubungan hubungan industrial itu cobalah dari hati kemudian dibangun hubungan yang kekeluargaan. Jangan hanya melihat dari sisi untung rugi bisnis. Untung rugi, saya pekerja, saya pemberi kerja, saya pemberi manfaat, lu yang mendapat manfaat dari. Tidak begitu pendekatannya. Jadi pendekatannya kekeluargaan. Baik. Saya itu kan coba ayem kan kita melihatnya, pekerjanya menjadi tenang. Saya kira pengusahanya juga menjadi tenang dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Sampai misalnya berikan beasiswa kepada keluarganya itu kan luar biasa.
dan fasilitasi yang lain itu, aduh, penghargaan yang diberikan itu yang oleh kita perusahaan inginkan, untuk hubungan industrial iya. yang harmonis yang seperti itu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kekeluargaan, jadi pendekatan dari hati. Humanis. Nah, ketika ada masa sulit seperti pandemi COVID-19 ini, saya kira kalau kita bisa membangun dengan pendekatan kekeluargaan tadi nggak akan ada masalah kok. Iya. Pekerja pasti akan mengerti. Kalaupun ada masalah itu bisa diselesaikan bersama-sama. Iya, pasti. Dengan adem pasti akan mengerti. Misalnya mereka tahu, bisa melihat dan merasakan bagaimana kondisi keuangan perusahaannya. Iya. Tapi mereka tidak akan berani nuntut karena dia merasa bahwa selama ini ya hidup bersama, maju bersama dengan perusahaan itu. Iya. Itu yang menurut saya kondisi ideal yang ingin kita bangun di Indonesia ini. Hubungan industrial yang dibangun berdasarkan kekeluargaan, pendekatannya dari hati. Duh, luar biasa Senang banget, di Bu Ida. senang di itu dirasakan bersama, susah pun jika dalam kondisi susah ya ayo kita bareng-bareng. ini sharing the pain ya. Kalau susah yo digotong bareng gitu. Itu yang saya kira, saya terus terang saya banyak belajar dari itu usaha toko roti rapi itu toko tadi. roti rapi. Iya. Saya benar-benar ini loh yang jadi model. Saya senang di Jawa Tengah ini, mudah-mudahan sama Bu Kadis nggak ditunjukkan yang baik-baik aja nih. Memang anak semuanya baik gitu, mudah-mudahan begitu ya. Saya senang, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi contoh. Iya Bu. Jadi 2 perusahaan tadi yang kemarin saya lihat, dan ini tadi saya benar-benar senang. Itu dijadikan model. Iya, itu yang kita cari, itu yang kita harapkan. Nah, Bu Ida, karena juga Ibu pasti kegiatan masih banyak yang menunggu ini, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement nih buat konco-konco naker yang ada di rumah sana. Monggo. Manggilnya apa? Kalau di Konco naker, kalau di Jakarta rekan naker, Oh, kalau di sini rekan. konco naker. Pandemi COVID-19 belum selesai. Kita akan terus produktif dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jaga selalu kesehatan dan saya paling 3M apa 5M terserah. Bahkan 10M. Pokoknya pandemi ini akan bisa selesai kalau kita semua konsisten dengan 3M apa 5M apa 7M, pokoknya pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama kita bisa lampaui kondisi sulit ini dan kita segera keluar dari pandemi COVID-19 ini dan nanti mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi. Ini podcast gini nggak pakai masker lagi. Iya Ibu. Kalau COVID-nya udah selesai. Kecantikannya bisa lebih terlihat ya Ibu. Ya. Jadi udah pakai lipstik nggak kelihatan ini Ibu. Dan sebenarnya enak juga sih. Kita nggak perlu dandan untuk. Nggak perlu dandan Ibu. Sekali lagi jaga kesehatan, tetap produktif. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida Fauzia. Nah, untuk konco naker di rumah, kalau mau info lebih banyak tentang program BSU bisa cek langsung di perusahaan masing-masing. Jangan lupa untuk konfirmasi ya ke perusahaannya apakah berhak untuk mendapatkan BSU. Kalau misal ada masalah apa ke perusahaan masing-masing, nanti biar perusahaannya yang konfirmasi ke pihak-pihak yang terkait seperti BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Saatnya saya Dini Hidayanti mohon undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di podcast episode berikutnya. Terima kasih banyak untuk Ibu Ida Fauzia, orang nomor 1 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia datang di podcast Goreng Bakwan, ngobrol bareng bab gawean. Akhir kata sekian dulu Goreng Bakwan episode kali ini. Selehke adonane, nikmati bakwane, terus ke karyane, raih prestasine. Yuk kita say no to rebahan biar manfaat for everyone. Angger goreng bakwan, angger ngobrol bareng bab gawean. Pokoknya goreng bakwan. Yeay.